namaku Alicia Fitri Damayanto. Aku mahasiswi aktif di Universitas Slamet Riyadi Surakarta dengan NPM 194100096. Berkuliah di kelas Ilmu Komunikasi 03. Di sini aku akan menjelaskan gambaran singkat mengenai blog yang telah aku buat, yakni dengan mengangkat tema permasalahan sosial yang saat ini sedang kerap sekali dibicarakan dan kerap sekali terjadi di antara remaja-remaja saat ini, yakni kasus bully dan juga body shaming. Nah, tanpa disadari atau enggak, kita sering sekali akrab dengan yang namanya body shaming dan menganggap hal ini remeh juga sebagai candaan atau basa-basi belaka. Padahal perilaku ini menimbulkan dampak negatif yang sangat banyak bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Lalu, body shaming ini adalah kegiatan menjelek-jelekan atau mengomentari fisik orang lain yang sama halnya dengan kasus bully. Nah, alasan dilakukan body shaming ini beragam ya, tergantung motif dari para body shamernya. Biasanya alasan para body shamer melakukan body shaming ini adalah yang pertama, yang paling kerap sekali kita temukan, itu karena ingin mencairkan suasana. Yang kedua, karena ingin mengundang tawa agar semua orang tertawa. Lalu yang ketiga, karena iseng, hanya karena iseng belaka. Dan yang keempat, karena memang dia memiliki tujuan menghina orang lain. Alasan-alasan itu seringkali kita temukan ketika kita sedang menongkrong, kita sedang bertemu dengan orang lain, orang banyak. Kita ingin mencairkan suasana tetapi dengan cara yang salah, yaitu dengan cara body shaming antar orang lain. Lalu contoh-contoh body shaming itu apa aja sih? Body shaming itu bisa dengan mengomentari atau menjelek-jelekan fisik, badan, kulit, atau bagaimanapun. Contohnya mengomentari badan adalah, ih kok kamu gendut banget sih sekarang, kok kamu sekarang kurus banget sih, coba kamu makan yang banyak. Walaupun di akhir kalimat kita memberi masukan kepada orang lain, tetapi orang lain tersebut juga akan berpikiran, oh iya ya, kok aku kurus banget ya sekarang, kok aku gendut banget ya sekarang gitu. Lalu bisa juga mengomentari fisik yaitu, kulitnya kusam banget sih sekarang, kamu sekarang kok jerawatan sih, kenapa kulitnya sekarang tambah hitam, kamu perawatan gigi biar putih. Nah, itu salah satu contoh yang sering banget kita temui ya selama adanya body shaming ini. Lalu yang ketiga, mengomentari tinggi badan, kamu pendek banget sih sekarang, kamu kurus banget, kamu gendut banget, itu juga merupakan kasus body shaming. Nah, ucapan-ucapan yang mungkin kita nggak sadar mengucapkan itu adalah salah satu bentuk body shaming yang sering sekali kita temukan di remaja atau di tongkrongan saat ini. Nggak cuma di real life aja, body shaming ini juga ditemukan di sosial media. Entah kita itu berkomentar, kita menanggapi sesuatu, mereply story, atau kita juga berkirim lain dengan menjelek-jelekan orang lain, itu juga sudah termasuk body shaming juga. Hal yang sering sekali dilakukan oleh para body shamer adalah yang pertama, mengomentari fisik, entah itu apapun, selalu dikomentari fisiknya. Yang kedua, membahas atau menjelek-jelekan bentuk tubuh dari orang lain sebagai gurauan atau candaan belaka. Yang ketiga, menilai seseorang berdasarkan penampilan luarnya saja, yaitu fisik. Lalu menganggap normal, bahkan ikut-ikutan mengomentari seseorang ketika orang lain sedang mengomentari orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang lain menjelek-jelekan si A, itu kita malah menganggap normal atau bahkan malah ikut-ikutan menjelek-jelekan si A. Nah, itu adalah salah satu perilaku yang harus kita stop dari sekarang. Nah, di sini aku punya beberapa cara menghentikan body shaming, yaitu yang pertama, sadari kalau tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Orang yang berpenampilan berbeda dari kita bukan berarti orang itu lebih baik, dan juga bukan berarti orang itu lebih buruk dari kita.
kita harus menerima semua orang memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing, dimana kita tidak bisa merubah itu hanya dengan kita berkomentar jahat tentang orang itu. Yang kedua, belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Body shaming menyakiti orang. Body shaming itu menyakiti orang. Bayangkan saja ketika kamu berada di posisi orang yang di body shamingin itu. Belum tentu kamu bisa dan belum tentu kamu mau menerima kenyataan jika kamu dijelek-jelekan oleh orang lain kan. Lalu yang ketiga, stop memikirkan dan sibuk memikirkan orang lain. Urusi aja urusan kamu sendiri. Lagian nggak ada manfaatnya juga buat kamu berkomentar sejahat apapun, berkomentar seburuk apapun tentang orang lain, itu bukan urusan kamu juga. Jangan kamu berpikir ketika kamu berkomentar tentang orang lain juga akan berubah sesuai dengan keinginan kamu. Nggak akan seperti itu. Memangnya kamu siapa gitu kan? Fokus aja memperbaiki diri kamu sendiri dengan belajar menjadi orang yang lebih baik untuk diri kamu sendiri tentunya. Lalu yang keempat, jika kamu sering menggunakan bahan body shaming untuk menjadi topik pembicaraan, mulai sekarang stop dan cari topik yang lebih seru dibanding kita menjelek-jelekan orang lain, dibanding kita membicarakan orang lain. Cari candaan yang bisa dinikmati semua orang tanpa menyakiti siapapun. Nah, itu kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya menanyakan kabar, membahas cuaca, membahas gimana kuliahnya sekarang, kesehariannya gimana, itu juga bisa dijadikan bahan obrolan dibanding kita membicarakan orang lain. Lalu yang kelima, yang paling penting, poin yang paling penting ada di sini, yaitu cintai diri sendiri. Bersyukur dengan apa yang kamu miliki, apa yang badan kamu miliki, apa yang tubuh kamu miliki. Berdamai dengan diri kamu sendiri, dengan tubuh kamu sendiri. Jangan pernah merubah penampilan kamu, jangan pernah merubah semua yang ada di badan kamu hanya karena omongan orang lain. Tetapi berubahlah untuk diri kamu sendiri, demi diri kamu sendiri. Berubahlah jadi orang yang lebih baik demi kamu sendiri, untuk kamu sendiri juga gitu. Nah, mulai sekarang yuk kita sama-sama sebar positive vibes dengan stop body shaming dan start to self love buat diri kita sendiri. Tanamkan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang pantas, kita adalah orang yang berguna, kita adalah orang yang cantik, kita adalah orang yang baik, dan kita adalah pribadi yang lebih baik di setiap harinya gitu. Lalu sebelum penutup nih, aku bakal bacain quotes favorit sekaligus moto hidup aku yang bunyinya gini: apa yang belum kamu syukuri hari ini boleh jadi adalah apa yang orang lain ucapkan di setiap doanya. Karena bahagia akan selalu menyertai siapa-siapa saja yang bergelimang syukur tanpa mencari-cari kebahagiaan yang sebenarnya telah mereka punya. Aku Alicia undur diri. Dadah.